Justru saya melihat ada kegelisahan dari pihak kuasa hukumnya NM dengan NM sendiri. Dia gelisah. Tiap hari maunya ngomong A, ngomong B, seolah kuat, meyakinkan, seolah kuat, meyakinkan. Bola balik itu saja. Nah, sementara kita di sini kerja terus, tim saya ada yang ke Surabaya, ada yang ke Batam, ya saya biasa-biasa saja. Kami tangani dengan profesional karena saya tahu Polri serius dalam menangani kasus ini dan tidak main-main. Begitu. Bahwa seorang lawyer harus paham. Makanya kemarin di waktu dia ngomong sebelum kami buat laporan, ya seolah-olah ini sudah kuat, ini sudah ini. Saya senyum-senyum aja. Nah, yang kedua, dia mengatakan bahwa kami katanya error in subjecto. Itu kan kata-kata dia kan? Betul nggak? Error in subjecto. Iya Bang. Nah, kalau dia bilang, ya cari dong siapa yang memalemon. Makanya saya bilang, yang dilaporkan itu adalah akun Nikita Mirzadi Mawardi @sekian-sekian. Itu yang dilaporkan. Akun inilah yang mentransmisi, menyebarkan, menginformasikan kepada publik tanpa hak. Pemilik akun sama dengan Denis Syariesta, saya laporkan ya, akunnya Denis Syariesta. Perkara siapa yang ngomong itu tahap yang kedua. Adakah Mama Lemon ini bisa ngomong? Jawabannya pasti Mama Lemon nggak bisa ngomong. Orang dia lemon kok. Nah, kemudian kita harus tanya, yang lemon ini suara siapa? Manusiakah, hantukah, atau hewan? Saya pastikan itu suara manusia. Nah, lalu kemudian kita cek ahli bahasa. Siapa manusianya? Apakah kata-katanya ini masuk unsur untuk menyebarkan informasi bohong tanpa hak atau informasi memfitnah? Jadi pemilik akun dia mempost di Instagramnya, itu unsurnya masuk. Yang kedua, siapa yang berbicara, siapa yang mengata-ngatai. Makanya ahli IT itu diperlukan dalam undang-undang IT, di dalam pelaporan tuh yang diperlukan tuh paling penting satu, ahli pidana IT. Yang kedua, ahli bahasa. Ini penting dan kami sudah diskusi dan saya sudah tahu tidak sampai separah ini pun sudah masuk. Walaupun sekarang NM itu melebar kemana-mana, serang sana, serang sini, serang sana, serang sini. Saya lihat si A lah, si B lah melebar karena dia sudah nggak sanggup fokus menghadapi kami. Makanya saya katakan, kalau saya diajak perang berlarut, saya pasti siap. Dari awal sudah saya ingatkan, tapi merasa bahwa dia segala-galanya. Nah, kemarin malam saya dikirimin, ada lagi unsur yang menguatkan. Nah, maka saya bilang, kok pengacaranya diam aja ya, ini kan nanti barang buktinya nambah. Nah, terus akan ada yang menghentikan, akan ada yang coba intervensi. Oh, no. Kami pasti akan kejar, ini tidak boleh berhenti sampai tuntas. Saya sudah sampaikan itu. Begitu. Saya selalu update day to day ya. Saya selalu cek perkembangan day to day dari laporan saudara NM, saudari NM kepada Fadel, laporan NM terhadap kami tim hukum, dan laporan kami terhadap saudari NM, serta laporan Pak Umar terhadap saudari NM, dan serta beberapa informasi-informasi kejutan yang nantinya akan saya sampaikan ketika Fadel dipanggil untuk keterangan tambahan di Polres Metro Jakarta Selatan. Termasuk diantaranya saya dihubungi oleh Ibu JF dan atau alias Mama E dan juga putrinya terkait dengan bagaimana saudari LF
ketika studi di UK, bagaimana saudari LM sampai keluar dari schoolnya, dari studinya, dari sekolahnya, bagaimana LM itu tinggal di kediaman orang di UK, bagaimana saudari LM itu dimasukkan ke sekolah lain untuk minta tolong agar LM ini tidak berhenti. Kemudian bagaimana saudari LM ini meninggalkan tempat yang tinggal di UK, yang pada akhirnya sebelum dia kembali ke Indonesia, Ibu JF dan Mama E ini serta anaknya tahu betul bagaimana hubungan pacaran antara LM dengan klien kami Fadel. Ditambah dengan keterangan-keterangan tambahan dari seseorang dari Belanda dan beberapa teman-teman LM yang ada di Indonesia. Nanti semua itu akan kami tuangkan di pemeriksaan, dan ini juga akan kami sampaikan kepada lembaga-lembaga terkait, misalnya KPAI, LPAI, Kementerian PPPA, dan Subdit atau Subdin Perlindungan Anak di DKI Jakarta atau Jakarta Selatan. Pagi ini saya mendapat informasi juga mengejutkan tentang sosok LM yang katanya juga punya hubungan, dalam hal ini pacaran, dengan seseorang berinisial A di UK. Informasi ini sedang saya gali, dan mudah-mudahan ini bisa membantu saudara Fadel, dan mudah-mudahan tentang dugaan penelantaran yang dilakukan oleh saudari NM kepada LM akan semakin terurai, sehingga kita tidak hanya berpatokan pada ada seorang ibu, lalu kemudian anaknya di bawah umur, lalu kemudian ketika dia lagi senang dia katakan itu anaknya, ketika dia lagi marah dia bilang keluar dari kakak dan lain-lain, lalu sekarang melaporkan dan seolah-olah ini adalah ibu yang bertanggung jawab. Padahal kalau kita lihat, kami menduga ini hanya upaya untuk membelokkan bagaimana dia selama ini mendidik putrinya, kami duga ya. Dan nanti akan kami paparkan bagaimana sesungguhnya saudari LM ketika di UK, bagaimana dia cerita dan curhat kepada Ibu JF, kemudian Mama E dan juga putrinya. Kira-kira begitu semuanya. Insya Allah akan kami tuangkan di pemeriksaan dan lembaga terkait, juga beberapa poin-poin singkatnya nanti saya akan sampaikan ke media ketika akan ada panggilan kedua. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.